Shalom, selamat pergantian hari. Marilah kita memulai hari yang baru ini dengan merenungkan firman Tuhan. Renungan kita pada petang hari ini diambil dari buku Christ Object Lessons, halaman 112, paragraf yang kedua. Di sana dikatakan bahwa ketidakpenurutan telah menutup pintu kepada pengetahuan luas yang akan didapat dari firman Tuhan. Pengertian berarti penurutan akan hukum-hukum Allah. Benarkah kutipan ini yang berkata bahwa ketidakpenurutan itu menutup pintu kita kepada pengetahuan kita yang lebih luas dari firman Tuhan? Saya ingin membagikan sebuah pengalaman pribadi saya. Kita tahu 10 hukum, bukan? Dan di dalam salah satu dari 10 hukum itu, ada hukum yang berkata jangan mengucapkan saksi dusta. Artinya Tuhan ingin kita berkata secara jujur. Tuhan tidak ingin kita berbohong. Nah, saya ingin berbagi pengalaman pribadi saya. Saya mungkin seringkali dulu itu berbohong. Tetapi semenjak saya lebih lagi mempelajari firman Tuhan, saya berusaha untuk satu hukum yang ini, jangan berbohong, untuk saya bisa turuti dengan bantuan daripada Tuhan tentu saja. Setiap kali ada sesuatu yang seakan-akan kalau saya jujur, itu akan lebih menyulitkan saya. Lebih baik atau lebih mudah saya berbohong. Tetapi berkali-kali saya berusaha untuk selalu berkata dan berlaku jujur. Saat saya menuruti apa yang Tuhan perintahkan, pengetahuan yang lain memang Tuhan bukakan kepada saya. Selama ini saya hanya tahu bahwa yang pasti saya tidak boleh berkata bohong. Semakin lama saya menjalani kehidupan dan semakin saya banyak mempelajari firman Tuhan, tiba-tiba saya merasa bahwa sebenarnya saat saya ini berpura-pura, contohnya, saya berpura-pura marah padahal saya tidak marah. Saya berpura-pura menangis padahal saya tidak menangis. Saya mulai berpikir, bukankah itu juga termasuk berbohong? Yang awalnya saya tidak pernah kepikiran. Contoh lainnya yang saya rasakan. Saya adalah orang yang suka bercanda. Pada satu titik saat saya lebih lagi dekat pada Tuhan, saya mengerti bahwa bercanda juga tidak baik. Karena itu juga bisa termasuk dalam kategori berbohong. Benarkah demikian? Mari kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam Amsal 26 ayat yang ke-18 hingga ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Seperti orang gila menembakkan panah api, panah dan maut. Demikianlah orang yang memperdaya sesamanya dan berkata, aku hanya bersenda gurau. Apa artinya? Seringkali kita berkata bohong, lalu kita bilang, cuma bercanda kok. Berarti kita sudah berbohong. Setelah saya pikir-pikir, benar juga. Dan memang saat kita melangkah untuk selalu berkata jujur, Tuhan akan bukakan pengetahuan yang lain dari firman Tuhan mengenai berbohong. Yaitu apa saja yang akhirnya saya tahu? Bahwa bercanda juga termasuk berbohong. Apalagi wajah kita, mimik wajah kita, raut wajah kita pun itu juga bisa masuk kategori berbohong. Kenapa? Karena kita tidak menunjukkan yang sesungguhnya dari diri kita. Kita hanya berpura-pura marah, padahal kita tidak marah. Kita berpura-pura sedih, padahal kita tidak sedih. Saya ingin membacakan dari buku Alfa dan Omega, jilid yang pertama, bab yang ke-27, dikatakan, oleh satu lirikan mata, satu gerak tangan, satu mimik wajah, satu dusta
bisa diadakan dengan secara mantap, sama seperti oleh kata-kata. Artinya lirikan mata kita, gerak tangan kita, mimik wajah kita, jika ada dusta, itu pun sama dengan kita berkata-kata dusta atau berbohong. Saya sering ingat bahwa dulu saya sering dengan satu kedipan mata atau kita kedip kedua mata kita menandakan jangan jujur, seperti itu. Bohong-bohong, kita lagi mau ngerjain dia nih, gitu kan. Dan hal yang sama, ternyata itu termasuk berbohong. Inilah pengetahuan-pengetahuan yang bagi saya secara pribadi Tuhan berikan saat kita mau melangkah menuruti perintah Tuhan. Bahkan di dalam buku ini juga dikatakan satu rencana untuk menipu sesama kita itu juga sudah termasuk berdusta. Dan berapa kali kita sering berencana untuk menipu orang lain. Oleh karena itu, hari ini kita belajar bahwa kita harus selalu menuruti perintah Tuhan karena Tuhan akan bukakan pengetahuan-pengetahuan yang lebih luas lagi akan firman Tuhan. Itulah sebabnya di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-104 dikatakan, Aku beroleh pengertian dari titah-titahmu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Kiranya renungan pada petang hari ini boleh membuat kita lebih menurut lagi akan setiap hukum-hukum Tuhan, akan setiap semua yang Tuhan sudah perintahkan kepada kita. Dan rasakan sendiri bagaimana berjalan bersama dengan Tuhan dan Tuhan bukakan pengetahuan-pengetahuan lainnya yang membuat kita lebih mengerti lagi apa arti dari setiap hukum Tuhan dan apa manfaat bagi kita saat kita selalu berkata jujur. Selamat pergantian hari dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.